saat di sepertiga malam terakhir itu, apalagi di bulan Ramadan, yang dikerjakan orang bertakwa itu tidak minta apa-apa, tapi istighfar pada Allah. Ciri orang bertakwa itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Tidak minta macam-macam, pokoknya istighfar pada Allah. Semua dosa, semua kesalahan yang kita lakukan sejak kita taklif, ya, mendapatkan beban syariat itu. Yang laki-laki pada saat sudah bermimpi, yang perempuan sudah haid itu ingat semua, ya Allah ampun, minta kepada Allah itu, terutama di waktu-waktu sahar itu. Kalau dia membiasakan beristighfar kepada Allah, dia punya masalah, kesempitan hidupnya, ada sesuatu yang membuat dajjalnya sesak, kalau dia sudah melazimkan, maka Allah akan berikan jalan keluar. Kalau lalu kemudian dia punya kecemasan di masa yang akan datang, padahal itu belum tentu dan belum pasti, maka Allah ganti dengan kegembiraan, kesenangan, dan bahkan dia akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bukan akhirat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang punya ketawaduan tinggi, bukan orang yang biasa berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Ketika Rasulullah menyatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal fajir man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang kemudian berharap bisa kemudian melakukan amal-amal kebaikan, lalu kemudian dia bisa memanage hatinya. Sedangkan orang yang fajir itu adalah orang yang suka mengikuti nafsunya, hawa nafsunya, lalu berangan-angan dapat ampunan Allah. Padahal itu beda antara orang berangan-angan dengan berharap. Bapak dan ibu nanti kalau sudah melaksanakan puasa, berharap menjadi orang bertakwa atau berangan-angan untuk menjadi orang bertakwa, beda itu. Kita ini kebanyakan berangan-angan dapat ampunan Allah, tapi kita tidak melakukan ketaatan. Itu berangan-angan namanya. Ingin punya anak tapi tidak nikah-nikah, ya tidak bisa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan keistiqomahan untuk tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan kajian walaupun tidak runtut, disesuaikan dengan apa yang perlu kita kaji, yaitu mengenai masalah aurat pada saat kita sudah melaksanakan sholat wajib atau wirid-wirid yang kita baca pada saat salah kita melaksanakan sholat wajib, ya. Pertama yang kita kaji adalah menurut hadis riwayat Sauban radhiyallahu anhu itu bahwa Rasulullah itu saat selesai melaksanakan sholat wajib, beliau punya kebiasaan langsung membaca istighfar 3 kali, lalu kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ya. Itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama menarik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan sholat atau selesai melaksanakan ketaatan kepada Allah lalu beristighfar. Jadi istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, kira-kira hikmah di situ ada ulama yang menyatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Hatta berada dalam ketaatan pun ternyata mungkin masih bisa ada kesalahan dan cacat yang dilakukan.
habis melakukan ketaatan kepada Allah, habis sholat itu, tapi istighfar. Karena mungkin pada saat kita sholat ada kecacatan, ada sesuatu yang mungkin belum paratu kalau bahasa Maduranya itu. Jadi itu setelah melakukan ketaatan pada Allah. Sampai dalam satu majelis pun seperti ini, maka penutup majelis pun doanya itu adalah bertasbih, bertahmid, lalu kemudian istighfar kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi dengan istighfar itu, walaupun kita sudah melakukan ketaatan, di samping juga hikmahnya adalah agar kita paham betul bahwa memang tidak ada yang sempurna. Jangankan dalam hal-hal lain, dalam ketaatan saja mungkin masih ada sesuatu yang tidak pas itu, apalagi kemudian di luar itu, ya, di luar itu. Nah, kita biasa kemudian membaca istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali di situ ada sesuatu yang salah. Dan itu juga diharapkan pada saat kemudian kita selesai melakukan ketaatan itu atau berada dalam ketaatan, supaya kita tidak menjadi orang yang ujub, tidak menjadi orang yang bangga bahwa saya sedang berada dalam ketaatan, bahwa saya sedang berada dalam kebaikan. Agar kita tidak menjadi ujub, makanya langsung istighfar kepada Allah, supaya kita menjadi orang yang tawadhu lagi. Jangan menjadi orang yang takabur. Hatta dalam hal yang kita lakukan dalam keadaan taat itu pun lalu kemudian hati-hati. Setan itu bisa masuk di semua lini, sehingga kemudian membuat kita menjadi orang yang lupa. Maka dalam kekuatan ketaatan yang kita lakukan pun kita tetap punya kekuatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa di antara aurat wirid-wirid yang kita baca, awal pertama yang kita lakukan adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, barangkali istighfar ini sederhana ya. Istighfar itu sederhana. Tetapi kalau kita melihat kapan saja kita kemudian akan beristighfar pada Allah, itu paling tidak yang pertama sering saya sampaikan itu menjelang Ramadan, mengingatkan walaupun di luar Ramadan itu juga dilakukan. Pertama, memperbanyak istighfar itu adalah di waktu sahar. Jadi waktu di sepertiga malam terakhir itu pada waktu kita mau melaksanakan sahur ya. Jadi ketika makan di waktu sahar itu namanya sahur, waktunya itu disebut sahar. Nah, ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah wal mustaghfirina bil ashar. Jadi orang-orang yang minta ampunan di waktu sahar. Kemudian di ayat lain disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar mereka kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah. Maka bagian dari tarhib Ramadan itu saya selalu nyampaikan, itu momentum yang sangat luar biasa. Saat di sepertiga malam terakhir itu, apalagi di bulan Ramadan, yang dikerjakan orang bertakwa itu tidak minta apa-apa, tapi istighfar pada Allah. Maka saya sampaikan di jadwal itu, paling tidak seandainya bangun jam 3, taruhlah jam 3 sudah bangun, maka yang dilakukan tuh di samping baca Al-Quran, maka khusus istighfar pada Allah. Karena ciri orang bertakwa itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Tidak minta macam-macam itu, pokoknya istighfar pada Allah. Semua dosa, semua kesalahan yang kita lakukan sejak kita taklif ya, mendapatkan beban syariat itu, yang laki-laki pada saat sudah bermimpi, yang perempuan sudah haid itu ingat supaya Allah ampuni, minta kepada Allah itu, terutama di waktu-waktu sahar itu. Jangan sampai kemudian justru momentum sepertiga malam terakhir yang kita harus istighfar itu sebagai ciri orang bertakwa itu kemudian hilang oleh apa? Hiburan televisi.
Banyak orang yang kemudian supaya tidak ngantuk kemudian menonton hiburan-hiburan dangdung supaya tidak ngantuk. Itu kayaknya sambil makan sahur enak, padahal itu momentum luar biasa khusus. Maka saya bilang tidak ada TV jam 3 itu sampai kemudian kita suruh, itu paling tidak boleh nonton itu. Beristighfarlah kepada Allah di musalla rumahnya. Makanya disitu wabil asharihum, mereka itu boleh sak keluarga itu. Jadi sekarang habit yang perlu dirubah sak keluarga itu, misalnya pada waktu sahur itu TV dimatikan. Yang ada adalah siap untuk sahur nanti menjelang misalnya jam 4, paling tidak jam 4 kurang 20, 4 kurang 15 itu sudah persiapan. Nah sebelumnya bangun semua jam 3 suruh ngaji, ada yang sholat, ada yang istighfar pokoknya di musalla rumah. Jadi tidak ada itu, tidak ada TV. Itu momentum yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah turun memang di sepertiga malam terakhir itu ya. Walaupun ada ulama yang berbeda tentang turunnya Allah itu, ada yang menyatakan rahmat Allah yang turun, ada yang menyatakan malaikat Allah yang turun, ada yang maknanya bahwa Allah turun itu artinya Allah sendiri yang akan mendengarkan apa yang kita minta, yang menjadi hajat kita, apa yang kemudian permohonan ampunan akan diberikan oleh Allah. Dan khusus untuk malam itu istighfar saja pada Allah, istighfar pada astagfirullah, ingat semua dosa, tidak usah minta macam-macam, dah istighfar 1 bulan itu luar biasa itu kalau dilakukan. Karena itu adalah bulan yang luar biasa itu ya, bulan yang luar biasa. Nah kemudian setelah itu waktu yang bagus juga untuk istighfar pada Allah itu adalah waktu duha, salat duha. Jadi hadis yang ada itu bahwa Rasulullah SAW selesai salat duha itu adalah beliau itu membaca zikir Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu 100 kali. Jadi 100 kali itu minta itu, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allah, itu luar biasa di waktu duha. Itu nanti di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan juga sama sebenarnya ya. Jadi bukan doa yang ya itu boleh, namanya doa itu apa saja, Allahumma inna duha qabal, itu boleh. Tetapi yang diajarkan Rasulullah adalah justru kita meminta ampun pada Allah. Ya, banyak hadis yang berkaitan dengan salat duha, tetapi paling tidak sebenarnya kalau kita mengacu kepada apa yang dilakukan Rasulullah itu juga momen untuk minta maaf pada Allah, istighfar pada Allah. Lalu kemudian pada waktu pagi dan petang, lalu kemudian sesudah sholat wajib, itu paling tidak yang kita lakukan. Walaupun umumnya istighfar itu dilakukan kapan saja. Ya. Nah kita akan kaji itu ya, kalimat aurat atau wirid yang pertama yaitu membaca istighfar, kaitannya dengan masalah yang kita baca, apa kekuatan istighfar itu. Mari kita perhatikan misalnya hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa ternyata Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu punya kebiasaan membaca istighfar. Dalam satu riwayat disebutkan 70 kali, di riwayat yang lain disebutkan 100 kali. Jadi bisalah kita perhatikan kita ini istiqomah apa enggak istighfarnya itu. Karena kita kalau salah baru istighfar gitu kan. Nah Rasulullah itu tidak punya salah, tidak punya dosa, tapi istighfar terus-terusan. Kalau kita terbalik ya, dosa dan kesalahan terus-terusan, istighfar kalau ingat gitu ya. Hebat gitu. Insyaallah. Jadi memang beda banget dengan Rasulullah. Rasulullah tidak punya salah dan dosa, tapi membiasakan diri beristighfar kepada Allah. Nah, Rasulullah juga di dalam hadis disebutkan innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Jadi Rasulullah itu kalau sedang dirundung sedih itu biasanya beliau baca istighfar juga.
Ada di kitab Al-Wabilus Sayyib itu ada 7, nanti kita akan bahas apa saja dzikiran kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang gelisah, kalau kita sedang dilanda sesuatu yang gham, ya, kesedihan, kegelisahan itu. Yang saya baca itu kemarin ada 7. Tapi di sini juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa saat beliau pun gundah, beliau diantaranya dari sekian banyak doa yang beliau baca itu adalah beliau membaca istighfar. Jadi istighfar itu gunanya kemana-mana ya, apa saja itu ya, apa saja. Nah, sampai kemudian disebutkan Ibnu Qudamah itu dalam Minhajul Qasidinnya menyatakan bahwa manusia itu tidak terbebas dari yang namanya kesalahan fisik ya, bahkan kedurhakaan fisik. Kita ini tidak ada yang bebas dari kesalahan fisik. Kesalahan fisik itu kalau saya contohkan pada murid-murid saya misalnya dengan contoh wailul likulli humazatil lumazah, pencela. Ada yang kemudian mengartikan pencela di depannya atau di belakangnya. Kadang-kadang kita kan di belakang orang, itu mencela juga itu. Itu kekuatan fisik. Jadi kalau fisik ini itu kita tidak lepas dari itu kadang-kadang. Body language kita itu tidak lepas dari itu. Maka oleh Ibnu Qudamah itu dalam Minhajul Qasidin, karena kita ini tidak bisa lepas dari ini, kan hal-hal sederhana sebenarnya, hal-hal sederhana, tapi kita betapa kemudian kalau kita meringankan persoalan seperti ini, habis kita ya. Yang kedua beliau sebutkan karena hasrat dosa di hati manusia itu kadang-kadang tidak ada yang bisa lepas. Tinayan wa musongko, itu hasrat dosa, hasrat. Kenapa banyak istighfar itu? Karena kata beliau hasrat dosa itu sering muncul. Biar segala macam itu hati. Makanya kalau memperbanyak istighfar itu akan mengurangi, meminimalisir. Orang yang mau menjahati orang itu sudah tidak ingat istighfar itu pasti. Tidak ada istighfar itu. Kalau orang istighfar pasti akan menjadi orang yang setidaknya bisa memanage kalbunya. Janganlah dosa. Tapi kalau orang yang sudah masongkoan, tidak mungkin dia istighfar. Astagfirullah, tidak ada itu. Pasti terus hasrat dosa ya di hati, itulah katanya Ibnu Qudamah yang kemudian wajar untuk kemudian kita banyak beristighfar pada Allah. Kemudian bisikan setan untuk lupa pada Allah itu terus itu ada, maka minta istighfar pada Allah. Lalai dalam melaksanakan kewajiban, lalai mengetahui Allah sifat dan perbuatannya. Jadi itu semua adalah merupakan hal-hal yang membuat kita wajar untuk banyak istighfar itu pada Allah. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa keutamaan istighfar itu, hadis riwayat Abu Daud, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi menurut hadis ini fungsi dari istighfar itu tidak hanya minta ampun kepada Allah atas kekurangan, kesalahan, tetapi juga disebutkan di sini bahwa siapa yang melazimkan, berarti melazimkan itu terus. Jadi kalau sudah ajak, kalau sudah dia paling tidak baca istighfar 100 kali, ya 100 kali per hari, paling tidak dia lazimkan itu, maka kalau dia berada dalam kesempitan, lalu Allah akan berikan jalan keluar. Jadi dengan sendirinya Allah akan memberikan makhraja itu, karena dia sudah terbiasa istighfar pada Allah. Jadi kalau sekarang ini kita punya banyak kesempitan tapi kok gak berubah-ubah, istighfarnya kurang gitu. Istighfarnya mungkin dicek, mungkin kurang, mungkin tidak istiqomah. Istighfar tapi tidak istiqomah. Istighfar kalau kesandung atau kemudian lagi capek, dosa dikit gitu. Tapi istighfarnya tidak istiqomah. Nah, lalu kemudian disebutkan saat dia berada dalam keadaan ham, maka dia akan digembirakan. Ham itu kemarin sudah kita jelaskan, ada ham, ada hazan, ada gham.
Jadi kalau ham itu adalah cemas pada sesuatu yang belum terjadi. Besok itu gimana ya? Kalau anak ini itu cemas. Cemas kepada sesuatu yang belum terjadi, itu namanya ham. Kalau hazan itu adalah sedih karena sebab, ada sebabnya. Kalau ham itu tidak tahu ya, tidak jelas, tidak ada sebabnya masih. Kalau hazan itu ada sebabnya. Jadi sedih itu karena kehilangan, karena kematian, karena kebakaran, hartanya kecolongan dan sebagainya. Itu bagian dari hazan. Itu sedih karena ada sebab, ada sebab. Jadi itu hazan. Maka Rasulullah juga pernah yaumul hazan, hari di mana Rasulullah sedih karena ditinggal oleh Khadijah dan kemudian paman beliau. Ini sedih karena ditinggal mati, itu ada sebabnya. Tapi kalau ham itu tidak tahu, ada kecemasan, cemas. Besok kalau saya gimana ya? Itu tidak jelas pasti. Tapi sudah cemas, dan itu kalau dia biasa istighfar, dia melazimkan istighfar, maka Allah akan ganti itu. Ham itu kemudian berubah menjadi sebuah kegembiraan. Jadi memang kekuatan istighfar itu luar biasa. Dan termasuk diantaranya adalah Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kekuatan istighfar itu kan sudah multi efek ya, banyak sekali efeknya. Dia yang bersedih, kalau dia membiasakan beristighfar kepada Allah, dia punya masalah, kesempitan hidupnya, ada sesuatu yang membuat dajanya sesak, kalau dia sudah melazimkan, maka Allah akan berikan jalan keluar. Kalau lalu kemudian dia punya kecemasan di masa yang akan datang, padahal itu belum tentu dan belum pasti, maka Allah ganti dengan kegembiraan, kesenangan. Dan bahkan dia akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Karena banyak istighfar. Jadi bukan hanya untuk istighfar itu salah, dosa atau taubat, bukan hanya itu. Nah, itu pun sama dengan apa yang terjadi pada Imam Hasan Al-Basri itu, ketika ada orang yang tanya kepada beliau, yang mengadu kepada beliau tentang urusan kekeringan di satu tempat, maka Imam Hasan Al-Basri bilang, perbanyak istighfar. Ada lagi yang ngadu, kemudian saya tidak punya anak, saya tidak punya keturunan lama, perbanyak istighfar. Seperti itu. Lalu ada yang datang juga mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri itu, bahwa rezekinya dalam hal-hal yang kira-kira membuat masa hidupnya kurang. Lalu Imam Hasan Al-Basri bilang, perbanyak istighfar. Nah, muridnya yang kemudian tahu, mendengar apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri itu, lalu kemudian bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, kenapa engkau selalu menjawab pertanyaan dengan banyak istighfar, padahal masalahnya berbeda-beda. Lalu kemudian beliau membaca surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu. Itu disebutkan, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilus samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Itu disebutkan di sana. Jadi beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nanti akan diturunkan dari langit hujan. Lalu kemudian akan ditambah hartamu, lalu kemudian akan diberikan anak. Jadi berdasarkan Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu, maka kasus-kasus itu kemudian aku jawab dengan resep yang sama, perbanyak istighfar. Karena kalau istighfar itu, orang itu menjadi orang tawadhu. Astagfirullah. Jadi tidak bisa sombong, sudah. Karena yang membuat kita terhijab itu karena merasa sombong itu kadang-kadang. Aku lo pinter, dia tuh lo tidak tahu apa-apa. Bahaya itu, besok-besok hidupnya bahaya. Ada kesalahan yang dia buat dalam hidupnya. Ya, kalau Roma Irama itu kan lagunya apa itu? Tapi saya tidak bisa nyanyi itu. Apa katanya? Bukan
semut di seberang lautan gitu. Jelas kelihatan gajah di pelupuk mata. Tidak kelihatan. Semut di seberang jalan itu kelihatan, tapi gajah di pelupuk matanya itu tidak kelihatan. Nah, orang-orang yang sombong ini tidak bisa, nanti dalam hidupnya juga akan mengalami hal itu. Tetapi kalau orang yang memperbanyak istighfar, dia cenderung untuk menjadi orang yang kemudian rendah hati. Dan orang-orang yang tawadhu inilah yang kemudian nanti akan beruntung di hadapan Allah. Maka disebutkan akhirat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang punya ketawadhuan tinggi, bukan orang yang biasa berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Nah, salah satu di antaranya adalah memperbanyak istighfar itu. Jadi istighfar itu multi, ya, punya banyak sekali kegunaan. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kaitannya dengan kedudukan orang yang banyak istighfar itu, kalau kaitannya dengan masalah taubat, sebenarnya masih panjang ya. Bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memang mencintai orang-orang yang suka beristighfar itu, atau dalam konteks bertobat pada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta pada orang yang bertaubat. Bagian dari istighfar yang punya kegunaan banyak itu, satu di antaranya adalah dia suka bertaubat kepada Allah dari ketidaksempurnaan yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan orang yang bertaubat itu. Jauh lebih gembira dari seorang musafir yang kehilangan ontanya pada saat di satu tempat dia kemudian tertidur lalu kehilangan ontanya, dia bingung, lalu tiba-tiba ontanya datang. Dia senang sekali. Allah jauh lebih gembira dengan orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Allahu afrau bi taubatil abdi. Allah itu jauh lebih senang terhadap taubat hambanya. Sampai kemudian disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Senang. Bukan hanya kepada orang-orang yang dalam kategori soleh, tapi Allah juga senang kepada orang-orang yang mau kembali kepada Allah dengan memperbanyak istighfar itu. Nah, hebatnya lagi, kejelekan orang-orang itu yang bertaubat itu dengan banyak istighfar itu juga akan diganti kejelekannya dengan kebaikan. Sehingga kemudian ada sahabat yang kemudian, saya gembira dengan turunnya ayat yang menyatakan bahwa Allah akan mengganti kejelekan seseorang ketika dia sudah bertaubat itu. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi tidak hanya kemudian diterima taubatnya dan berbanyak istighfar itu, tapi kejelekan yang pernah dilakukan itu bisa dirubah dengan kebaikan. Allah begitu sangat senang sekali lagi dan cinta kepada orang-orang yang kemudian biasa memperbanyak membaca istighfar. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang saya ambil di kitabnya Ibnu Qayyim itu tentang orang-orang yang bertaubat ini. Apakah derajat orang yang bertaubat itu akan kembali seperti semula kalau dia kemudian bertaubat dari amalnya, dari dosa yang dia lakukan? Maka yang pertama ada yang mengatakan, iya, ibarat orang yang jatuh ke sumur lalu kemudian diangkat, diambil, maka dia akan kembali ke tempat semula kalau dia bertaubat atau istighfar. Tapi ada juga yang menyatakan tidak bisa kembali, ibarat seorang pelari gitu, karena dia kemudian sudah tidak lari, lalu kemudian lari tetap tertinggal di belakang. Maka kemudian sebagaimana penjelasan dari Ibnu Taimiyah itu, beliau menyatakan bahwa memang ada tiga kemungkinan orang yang bertobat itu posisinya apa kembali kepada semula atau tidak. Itu ada tiga kemungkinan kata beliau. Ada orang yang dengan bertobat dia kemudian tidak bisa kembali lagi ke jalan semula atau ke jalan yang sebelumnya. Tetapi juga ada yang kemudian kembali ke posisi semula. Dan yang ketiga, ada yang kemudian dengan taubat itu jauh melebihi orang yang sebelumnya.
Jadi ada 3 kemungkinan itu. Jadi ada yang memang tidak bisa kembali dengan taubat. Kenapa? Karena mungkin taubatnya itu taubat hangat-hangat kuku itu. Taubat nanti balik lagi. Ya tidak bisa mengembalikan lagi. Dan ada yang kemudian kembali dengan taubat itu kembali ke kedudukan semula, dan kemudian ada yang kemudian lebih tinggi lagi dari posisi sebelumnya. Kenapa? Karena bisa jadi karena dia melakukan taubatan nasuha itu. Nah, taubatan nasuha itu adalah taubat yang kemudian tidak lagi kembali untuk melakukan hal yang sama. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, saya kemudian akan lanjutkan. Ada klasifikasi manusia dengan taubat dengan banyak istighfar itu, ya. Menurut Ibnu Qudamah itu di dalam Minhajul Qasidinnya ada 4 tipe manusia itu. Yang pertama itu adalah istiqomah dalam taubat. Ya, dia istiqomah dalam taubat sampai ajal meninggal dunia. Itu dia berada dalam konteks nafsul mutmainnah, ya. Jadi makanya kalau orang yang kemudian mau suluk pada Allah itu, taubat itu memang makom pertama, tengah-tengah sampai terakhir. Pokoknya terus makom taubat itu adalah makom di mana kemudian dari awal sampai akhir taubat. Jadi orang yang tetap istiqomah dalam pertaubatannya sampai mati itu adalah tipe pertama dari orang yang kemudian bertaubat, dan itu termasuk orang yang punya nafsul mutmainnah. Kemudian yang kedua, ada orang yang istiqomah dalam taubat tetapi pada induk-induk ketaatan saja dan induk-induk kedurhakaan. Jadi dia istiqomah taubat pada Allah terhadap hal-hal besar ketaatan. Begitu juga dengan kedurhakaan, dia tidak lakukan, taubat sudah. Tapi dia suka melakukan kesalahan, dosa-dosa kecil, dianggap biasa. Yang penting tidak meninggalkan sholat, tak rapa meski anak orang, pokoknya tak apa. Jadi yang penting tidak zina, yang penting tidak khomer, tidak apa-apa, cuma sweet orang gitu. Jadi dia itu tobatnya istiqomah dalam hal-hal besar, tapi dia tidak meninggalkan hal-hal yang dosa-dosa kecil itu nafsul lawamah gitu, ya. Dia seperti itu. Itu kata beliau Ibnu Qudamah, tingkatan orang yang bertaubat. Ada yang ketiga itu adalah istiqomah beberapa waktu saja, lalu kumat lagi, menguasai lagi, dan kemudian melakukan dosa yang sama, ya. Itu jiwa al-mal'us itu. Dia itu hanya sebentar-sebentar saja. Jadi kumat-kumatan. Jadi kalau ada acara nangis-nangis gitu kan, nangis. Stop. Habis itu selesai, ya selesai udah acaranya, ya. Kumat lagi. Naudzubillah. Nah, yang keempat itu beliau sebutkan ada orang yang taubatnya sebentar lalu kembali. Ini lebih parah lagi, ya. Jiwanya itu dalam kondisi amar bisu, ya. Maka kita ingat, ya, ketika Rasulullah menyatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, ya. Wal fajir man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang kemudian berharap mendapat bisa kemudian melakukan amal-amal kebaikan, lalu kemudian dia bisa memanage hatinya. Sedangkan orang yang fajir itu adalah, ini yang menarik, orang fajir itu adalah orang yang suka mengikuti nafsunya, hawa nafsunya, lalu berangan-angan dapat ampunan Allah. Padahal itu beda antara orang berangan-angan dengan berharap. Bapak dan Ibu nanti kalau sudah melaksanakan puasa, berharap menjadi orang bertakwa atau berangan-angan untuk menjadi orang bertakwa? Beda itu. Kita ini kebanyakan berangan-angan. Berangan-angan dapat ampunan Allah, tapi kita tidak melakukan ketaatan. Itu berangan-angan namanya. Ingin punya anak tapi tidak nikah-nikah, ya tidak bisa itu, ya. Ingin punya rezeki,
tapi kemudian duduk-duduk di rumah saja. Tidak bisa begitu. Ingin punya tanah, kemudian sebentar, punya tanah, sawah, lalu kemudian dia berharap dapat pohon, tapi tidak punya sawah tanaman, gitu, seperti itu. Jadi bedakan. Ya silakan, tidak apa-apa. Nah, tadi kan kita tidak boleh berharap beristighfar terus gitu kan ya. Sedangkan Nabi aja ada orang ahli maksiat, apa amal yang berhenti, dikasih amalan ya, istighfar gitu ya. Yeah. Bacalah itu. Tapi ada orang kadang-kadang bacalah apa subhanallah, alhamdulillah gitu ya. Jadi di dalam masalah bab zikir. Nah, keterkaitan kadang-kadang kita ada anak muda ya. Apakah saya harus istighfar ya? Sedangkan baca sholawat dia punya amalan mungkin ya. Pada siapa bersalawat 1 kali berapa kebaikan gitu. Sehingga ada 1000 kali gitu. Nanti coba lihat rezekinya kalian. Katanya gitu. Ada kiai nyampaikan seperti itu. Takut tumpang tindih terhadap amalan-amalan seperti ini. Jadi keseimbangannya seperti apa gitu. Ya betul. Tidak apa-apa. Ya betul ya. Jadi ibarat dokter ya. Ibarat dokter. Jadi Rasulullah itu guru yang baik, Rasul al-Mu'allim. Jadi ada kitabnya Ibnu Gudah itu beliau menulis Rasulullah itu guru yang bagus. Jadi Rasulullah itu kalau bicara dengan audien itu digantungkan kepada kondisi audien itu. Jadi misalnya puasaan itu ada orang tua yang tanya, ya Rasulullah, nyium istri pada saat Ramadan boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Tua. Terus kemudian dia tanya, ya Rasulullah, boleh bercium? Enggak boleh kamu gitu kan? Enggak boleh. Nah, audien itu kemudian beremar ya Rasulullah, maaf, kok beda-beda ini? Itu kepintaran Rasulullah. Termasuk nanti yang tadi itu, zikiran itu banyak, doa-doa itu banyak, ya. Tetapi nanti ada resep. Jadi kalau ibarat dokter, pas lacu sakit tabu pote biru, petengan pote biru boleh. Itu ada dosisnya, ada yang kemudian pas ya. Nah sama nanti ya. Jadi zikiran dan doa yang di dalam kitab-kitab itu harus dipaskan dengan suasananya. Contoh misalnya, zikiran itu semuanya baik. Misalnya contoh alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bagus, itu namanya tahmid kepada Allah. Bersyukur dalam keadaan apapun. Tapi kalau ada orang mati, alhamdulillah. Ya tidak pas walaupun itu zikiran itu ya. Ya tidak pas. Jadi ada hal-hal yang pas ya. Contoh misalnya saya kemarin sudah nyampaikan. Waktu ruku dan sujud, membaca Al-Qur'an itu lebih utama dari zikir. Zikir itu lebih utama dari doa. Itu kalau sendiri-sendiri. Tetapi pada waktu-waktu tertentu kemudian yang tidak utama menjadi utama. Contoh, waktu ruku dan sujud itu lebih utama zikir. Baca subhanallah, subhanarabbiyal a'la. Tidak bisa waktu sujud qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma, tidak ada. Jadi ada tempat-tempatnya tertentu yang kemudian pas gitu ya. Makanya nanti di Asmaul Husna juga begitu. Asmaul Husna itu dibaca semua bagus. Tetapi nanti digantungkan kepada apa yang menjadi persoalan hajat kita. Kalau ibu bapak punya persoalan dengan masalah rezeki, mungkin saya dulu sama Pak Kiai itu datang. Oh, Deva sini nak. Apa masalah apa? Oh iya. Kamu coba pagi-pagi setelah sholat subuh buka pintu rumahmu, gitu kan, dinasihati, lalu baca ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq misalnya beliau sebutkan misalnya 70 kali, nanti akan datang. Jadi sebelum berangkat sholat subuh buka pintu rumah depan, ya Allah berikan rezeki kepada kami dan keluarga kami, seperti itu misalnya. Yang apakah salah kemudian bilang kemudian kepada Allah berdoa yang lain misalnya, atau pakai Asmaul Husna yang lain, misalnya dengan membaca ya Fattah ya Salam, ya boleh saja, tetapi kemudian harus pas dengan situasinya. Nah sama dengan anak muda tadi itu, maka kemudian ketika ada orang tua yang begini, maka yang pas itu resep zikirnya itu apa. Jadi boleh berbeda-beda, tetapi yang terpenting itu semua diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebenarnya jumlah itu memang ada yang sudah ditentukan, ada yang tidak. Seperti yang sudah
ditentukan itu atau muqayyad itu seperti ketika sudah salat wajib baca subhanallah 33 kali, tasbih, tahmid dan tahlil. Itu tidak boleh kita berkreasi. Kayaknya kalau 33 kurang deh. Gimana kalau kita ganti 63? Itu kreatif, jadi tidak perlu ya. Ada yang kemudian zikir mutlak itu tidak ada ketentuan berapa saja. Ada yang kemudian bersikeras kalau yang ada yang zikir muqayyad ya itu sudah, kalau 7 kali sesuai dosisnya itu kan harus pas bagus. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu itu berapa kali itu harus pas supaya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, berarti pas dengan dosis itu. Nah, ada yang memang mutlak, terserah zikir banyak. Lalu bagaimana dengan menentukan misalnya 100 itu sebenarnya supaya kita punya target. Tidak ada kaitan dengan masalah hitungan itu, tapi supaya punya target. Ibarat bapak kalau kerja itu, saya hari ini harus gini, harus menyelesaikan ini insya Allah dulu. Kalau tidak punya target, rasa romben sama itu juga tidak akan bagus. Dan pengulangan itu sesungguhnya adalah repetition itu kalau dalam ilmu psikologi adalah supaya menginternalisasi di dalam diri kita. Maka sebenarnya memperbanyak salawat kepada Rasulullah, ini rahasianya. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah itu, pengulangan-pengulangan yang kita ucapkan itu dalam ilmu psikologi supaya bisa menginternalisasi di dalam diri kita. Jadi perbanyak salawat. Bagaimana diharapkan banyak bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad sehingga kemudian apa yang nanti setelah dia bersalawat, dia betul-betul menginternalisasi apa yang ada pada diri Muhammad itu, dia lakukan itu. Maka tidak mungkin kontraproduktif. Kalau sampai kontraproduktif berarti dia hanya berhenti di mulut. Karena repetition itu, pengulangan-pengulangan yang kita ucapkan itu gunanya adalah untuk menginternalisasi di dalam diri. Jadi memperbanyak salawat bagus. Supaya apa? Bagaimana Nabi Muhammad kemudian apa yang menjadi sejarah kehidupan, apa yang menjadi kebiasaan Rasul itu kemudian terinternalisasi di dalam dirinya. Kan tidak mungkin ada habis salawat lalu kemudian misu-misu orang ngambil sandal, itu tidak sulit itu. Repetition itu kan gunanya supaya kemudian ada menginternalisasi di dalam diri. Hebat orang banyak bersalawat, pasti hasilnya akan terlihat. Jadi tidak hanya berhenti di situ. Termasuk diantaranya adalah istighfar itu. Jadi pengulangan istighfar 100 kemudian itu menunjukkan supaya kita punya target, lalu kemudian betul-betul kita berubah dengan istighfar itu. Itu gunanya pengulangan, ya, pengulangan. Jadi bukan hanya sekedar dihitungan kemudian selesai. Nah, kenapa kita kemudian harus memperbaharui niat juga di dalam setiap zikiran itu supaya kemudian kita benar tujuan dari niat itu. Karena ada orang yang salat duha tadi itu, salat duha itu betul. Salat duha itu Rasulullah itu kan berdoa, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Luar biasa itu. Tapi tidak semata-mata tujuannya salat duha supaya rezekinya banyak. Arya membuka rezeki, betul memang. Tapi kemudian tidak ansih itu. Karena itu bisa salah tujuannya. Saya pernah bercerita kepada bapak dan ibu itu, saya sempat tersindir waktu saya masih kuliah itu, seorang profesor cerita itu. Hebat saya kalau di swalayan itu katanya, sebelum itu berkumpullah di musalla swalayan itu. Jam 9 berkumpul, ada orang sholat duha semuanya. Setelah selesai sholat duha, lalu bagi-bagi tugas. Dari logatnya itu orang Madura katanya, kamu pojok sana, kamu pojok sini. Ternyata itu suruh nyolong gitu kan. Jadi sebelum nyolong, sebelum mengambil, sebelum mengemis, sholat duha dulu itu. Masyaallah. Saya jadi tersindir karena dari logatnya orang Madura katanya. Kan tidak enak juga itu kan. Nah ini kan fungsinya berubah sudah. Jadi nanti kita bahas tentang sedekah, itu luar biasa ya. Kalau sedekah tujuannya, kalau sholat duha, ada orang yang sudah benar-benar begitu, 3 bulan dia sholat duha terus, minimal 4 rakaat terus dia rutin. Dia berharap Allah akan merubah nasibnya, dapat rezeki. Ternyata sampai 3 bulan tidak berubah-ubah. Ini siapa yang bohong itu? Apa saya dengar ceramahnya yang salah katanya kan? Tidak berubah-ubah itu 3 bulan.
Tiba-tiba setelah 3 bulan, dapat seminggu lagi dia kemudian sholat lagi, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Dia sudah mengira bahwa inilah waktunya, sudah tiba waktunya. Ternyata apa? Setelah diketuk pintu, ternyata orang yang mengingatkan hutang yang sudah lama, malah tambah hancur itu kan. Jadi kesalahan. Siapa yang akhirnya disalahkan? Tuhan disalahkan. Wah, ini musibah besar sudah, menyalahkan Allah. Karena salah tujuannya. Sebenarnya doa itu saya sampaikan tadi adalah memohon ampunan kepada Allah. Ya. Betul bahwa salat duha 2 rakaat itu pengganti kita sudah diberikan nikmat kita sehat. Jadi di hadis riwayat Abu Dawud itu, orang itu punya kewajiban bersedekah 360 tulang. Semua disedekahi kalau sehat. Tapi Allah itu Maha Rahman Rahim kepada hambanya, bagi yang tidak mampu cukup diganti dengan salat duha 2 rakaat. Kalau 2 lagi ditambah, maka akan dijamin hidupnya oleh Allah hari itu. Betul. Tapi jangan kemudian orientasi kita itu ansi itu. Ya, kita akan salah kemudian, tidak akan mendapatkan. Bahkan kalau ada tujuan tertentu dari itu, habis gitu. Ada orang yang kemudian mengatakan, saya sedekah ini diganti oleh Allah 10 kali. Ketika tidak ada ganti, malah kemudian masih diuji oleh Allah, lalu apa menyalahkan Allah? Itu musibah besar. Jangan seperti itu. Lakukan ketaatan karena ingin dapat ridho dari Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang menjadi hajat kita, tanpa kita minta pun Allah akan berikan. Kuncinya di situ. Jadi alur niat kita, kemudian bagaimana kita melompat dalam hati kita ini harus betul. Jadi kita melakukan ketaatan supaya Allah ridho. Dan kalau Allah sudah ridho, apapun yang menjadi hajat kita, jangankan diminta, tidak diminta pun Allah akan berikan. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya berharap, maka bisa jadi Allah kemudian akan berikan yang kita inginkan secara keduniaan, tapi kita tidak dapat apa-apa. Lebih parahnya lagi, kalau kemudian apa yang kita lakukan ketaatan, berharap sesuatu dan sudah yakin dengan Allah, tapi kemudian Allah mengganti dengan sesuatu yang kemudian tidak seperti yang kita harapkan, malah justru berburuk sangka kepada Allah, dan itu adalah musibah terbesar. Jangan sampai kita mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah, tetapi lebih banyaklah untuk mengoreksi diri kita dengan banyak istighfar, sehingga kita lebih menjadi orang yang tawaduk dan rendah hati. Karena akhirat itu hanya akan diperuntukkan bagi orang-orang yang selama di dunia dia tidak melakukan kesombongan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.